kita ikut lomba juga kan 2000, kalau tidak salah itu 2000 berapa 2017 atau 18 ya. Iya Pak. Nah, itu kita lomba untuk yang pertama dan kita alhamdulillahnya juga juara 1 tingkat kabupaten, juara 1 tingkat provinsi dan juara 5 tingkat nasional. Ini secara menyeluruh. Dan untuk tahun ini alhamdulillah kita juga berhasil kan. Berhasil untuk mendapatkan juara 1 provinsi dan sekarang kita masuk zona 3. Zona 3. Bagian Indonesia kita sekarang termasuk dalam 5 besar. Kita akan berusaha. Insya Allah kita target juara 1 untuk zona 3 ini. Iya, Pak. Dan kita berdoa saja. Namun yang penting begini, perpustakaan itu supaya menjadi siswa-siswi itu menjadi minat. Ini yang penting ya. Iya Pak. Perpustakaan itu harus dilengkapi dengan berbagai macam sarana yang membuat pengunjungnya terasa nyaman. Iya, betul. Yang pertama dari segi pelayanan ya, pelayanannya harus pelayanan yang prima. Orang yang melayani harus luar biasa, sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang di dalam perpustakaan itu paling tidak ada sesuatu yang beda dari tempat lain, misalnya AC misalnya kan. Ketika kita kepanasan, saya masuk ke perpustakaan, di situ terasa adem. Silahkan dibuktikan di situ. Ketika kita masuk perpustakaan terasa adem. Sama halnya kita belanja di pasar sama belanja di Alfamart misalnya gitu kan. Pak. Kenapa di Alfamart kita senang masuk? Di satu sisi bersih, satu sisi ada AC, satu sisi ada pelayanan yang bagus. Ya, orang-orang yang melayani juga kan bagus-bagus. Jadi, ya itu salah satu faktor. Sama halnya perpustakaan ini ya. Iya, betul. Itu faktornya orang yang masuk itu nyaman. Iya. Buku yang dicari, buku apa saja. Kalau galau silakan baca buku ini. Kalau lagi senang silakan. Ingin tahu perikanan, ingin tahu pertanian, ada di dalamnya. Anak-anak itu akan senang masuk perpustakaan ketika fasilitas, apalagi era digitalisasi kita lengkapi perpustakaan itu, kita lengkapi dengan digital, IT yang baik atau apa namanya, internet dan segalanya lengkap. Insya Allah perpustakaan itu akan tetap ramai, akan menjadi menarik untuk kita semua. Ya, saya juga ingin bertanya nih Pak, mungkin sahabat-sahabat podcast juga mungkin ingin tahu untuk kelanjutan ruang multimedia Pak. Kan mungkin sarana di dalam ruang multimedia ini kan banyak Pak, mungkin mulai dari alat musik, ada juga buku-buku referensi gitu kan Pak. Dan mungkin Bapak bisa sedikit kasih masukan gitu, ruang multimedia ini akan seperti apa ke depannya Pak? Oh ya, untuk kelanjutannya saya rasa contoh misalnya yang pertama tempat kegiatan podcast misalnya kan, itu akan dipindahkan ke ruangan khusus nanti. Akan kita coba untuk memindahkan tempat podcast ini ke ruangan khusus. Yang lebih khusus sehingga suara dari luar atau apa mungkin di samping nanti ya. Di sebelah akan kita tata. Kemudian ruang multimedia ini kan kita akan bikin tempat yang nyaman ya. Ya mirip-mirip seperti inilah. Cuman akan kita lengkapi di sini dengan internet terutama. Iya, betul. Karena di sini yang namanya multimedia kan itu berkaitan dengan digital kan. Iya. Jadi kita akan berusaha untuk internetnya untuk lebih tinggi lah. Iya. Dan saya ingin sebenarnya internet di sekolah ini untuk sementara kita banyak, mungkin sekitar 5 titik wifi kita pasang di beberapa tempat, namun ternyata wifi itu masih sangat terbatas. Dengan satu titik itu yang berkapasitas 20 Mbps itu nampaknya sangat terbatas ya. Sehingga perlu sekali kita akan mencoba mengusulkan sih dulu, mudah-mudahan bisa kita paling tidak dalam satu multimedia tercover dari setengah dari sekolah ini, paling tidak di area lab
kemudian multimedia, lab komputer termasuk, karena komputer juga banyak di situ. Kita akan usahakan kalau bisa di situ sekitar 300-an Mbps lah di situ kan, sehingga pelayanan digitalisasi ini enak. Jadi kita tidak terlalu lama mencari informasi, cepat. Betul. Itu rencana sih yang paling utama, karena yang namanya multimedia tetap kita akan kembangkan. Betul, Pak. Nanti akan bagaimana kita memutar sebuah film, tempat memutar, pokoknya tempat pertunjukan yang sifatnya digitalisasi ya multimedia lah di situ kan. Nah, kita akan usahakan. Namun di sini fasilitas internetnya juga itu yang mungkin akan kita coba. Mudah-mudahan bisa agak cepat lah. Tapi kan namanya sekolah kan semua butuh proses, semua butuh penganggaran, semuanya kita tidak menginginkan sesuatu hanya sekedar membalikkan telapak tangan, tidak bisa. Harus dari awal dilakukan penganggaran ini sehingga ya kita bisa melakukan. Kalau tidak dilakukan penganggaran, ya mana bisa kita akan mengalokasikan dana ke situ, karena di sini kan ada pimpinan juga yang di sini ada musyawarah semua. Ya kita melalui proses itulah nanti kita akan coba usahakan. Ya insya Allah yang penting jangan berhenti. Tetap jalan walaupun setapak demi setapak, ya semuanya pasti akan lebih baik, dan kita tetap berguru lah istilahnya, berguru pada lingkungan, berguru kepada teman, berguru kepada daerah lain yang lebih maju, sehingga kita juga walaupun di perkampungan ini bisa tetap eksis, mampu bersaing dengan orang-orang yang ada di kota sana. Ya terbukti kita di perkampungan dapat juara 1, betul, 3 Pak. Provinsi, padahal jauh sekitar 32 km sampai 40 dari kota, kita masih bisa menjadi juara perpustakaan. Tuh. Terima kasih untuk Bapak telah dapat datang ke podcast kami untuk sharing-sharing tentang fasilitas. Oh ya, mungkin Pak, Bapak bisa memberikan sedikit motivasi mungkin kepada kami siswa-siswa SMA Negeri 6 Berau, Pak. Motivasi tentang apa ini? Boleh motivasi Bapak untuk kami bisa menjaga fasilitas di sekolah, mungkin Pak. Motivasi agar kami makin ada kesadaran untuk menjaga apa yang seharusnya kami jaga gitu, Pak. Ya. Kalau motivasi pertama, sebelum saya menyampaikan ke orang lain, paling tidak menyampaikan ke diri saya sendiri. Artinya saya sebagai pendidik tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena seorang pendidik kalau berhenti belajar, maka dia akan membuat anak muridnya celaka. Dan motivasi yang paling bagus bagi saya adalah mulai merubah sesuatu mulai dari diri kita sendiri. Artinya jangan berharap merubah orang lain, merubah situasi lingkungan kita, orang lain, lingkungan, keluarga, sebelum kita mampu merubah diri kita sendiri. Tetap merubah diri kita sendiri, tetap ke arah yang lebih baik, ikuti perkembangan zaman, tapi jangan terlena. Artinya prinsip, karakter kita, kebaikan harus kita pertahankan. Jadi jangan sampai kita berhenti untuk belajar ya. Tetap belajar. Karena kalau kita tidak belajar mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergerus di situ. Itu saja. Oke, terima kasih untuk Pak Syarif atas waktu luangnya, Pak. Sudah datang ke podcast, sharing-sharing, juga udah memberikan motivasi. Dan juga sahabat podcast sekalian, sebagai manusia ini ya, kita tuh harus selalu belajar dan terus belajar. Karena kita tidak akan bisa mengubah orang lain tanpa kita mengubah diri kita sendiri. Saya Bernike Yaarse Junarti Wanyambe, host dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.